Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Jikalau kita merasa banyak masalah, perhatikan dua hal ini, kesabaran dan sholat kita. Sabar artinya menahan diri, sabar artinya mengendalikan diri. Semua masalah diawali dengan ketidakmampuan mengendalikan diri kita, mengendalikan mata, mengendalikan pikiran, mengendalikan lisan, mengendalikan amarah, mengendalikan nafsu, mengendalikan syahwat, mengendalikan keinginan. Siapapun yang tidak serius mengendalikan dirinya, dialah yang orang kurang sabar. 3 tempat kesabaran. 1, sabar dalam taat. Barusan kita sholat isya, yang paling khusyuk adalah yang paling sabar. Tidak semua ketaatan bisa kita nikmati kecuali orang yang bisa mengendalikan diri. 2, sabar ketika menjauhi maksiat. Turun dari sini kita akan bertemu dengan banyak calon-calon dosa. Mata, telinga, ucapan. Orang yang tidak sabar, dia akan tergelincir matanya, mulutnya, pikirannya. Ngobrol itu membutuhkan kesabaran, karena ketika kita ngobrol, kita akan keluar kata-kata sia-sia, menyombongkan diri, ujub, pamer, nyakitin orang, gibah. Benar-benar ngobrol itu, kalau tidak sabar, bakal banyak dosa. Setiap jumpa orang, itu peluang jadi dosa, kecuali orang yang sangat serius mengontrol dirinya. Pandangan, lisan, pikiran, tulisan. Semua masalah diawali dengan tidak serius mengendalikan diri. Silakan periksa saja. Kita bertengkar, dan jadi masalah itu bukan materi pertengkarannya, bukan perbedaan pendapatnya. Seringkali yang membuat meledak-ledak itu adalah tidak mampu menahan diri. Perkaranya remeh, tapi menjadi besar karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Maka berbahagialah siapapun di antara kita yang punya program sangat serius untuk mengendalikan diri sendiri, mengendalikan mata, lisan, pikiran, tubuh, hati, nafsu, syahwat, amarah. Kendalikan dengan baik sehingga ada di jalan yang Allah sukai. Sahabatnya sabar adalah sholat. Sabar ketika taat, sabar menjauhi maksiat, sabar ketika musibah. Orang yang sabar ketika musibah adalah orang yang tidak pernah mengeluhkan penderitaannya kepada makhluk. Semakin kita banyak mengeluh kepada orang lain, itu kita tidak nerima takdir yang ada. Bertukar pikiran bagus, mencari solusi bagus, tapi mengeluh itu ciri ketidakridhoan terhadap takdir. Jangan dikeluhkan kepada manusia. Bertukar pikiran dengan jernih, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi hikmah, tapi tidak ridho kepada takdir. Pasangan dari sabar adalah sholat. Dengan sabar kita menahan diri, dengan sabar kita mengendalikan diri, dan tumpahnya adalah dalam sholat. Karena hanya Allah yang bisa menolong. Ditahan, tidak ditumpahkan, berat. Pasangannya dari sabar adalah sholat. Sedih, tahan, sujud. Kecewa, tahan, sujud. Marah, jengkel, tahan, sujud.
Sakit hati, tahan, sujud. Punya keinginan, kendalikan, sujud, istikharah. Takut, tahan, sujud. Pasangan sabar dan sholat ini adalah kekuatan. Janji Allah. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Kalau Allah menjanjikan, jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah bagimu, maka fokuslah menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri dan menjadi pribadi yang berkualitas sholatnya dan juga kuantitasnya. Sholatnya kita perbaiki, dari waktu ke waktu jumlahnya juga kita perbaiki. Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Mudah susah itu bukan karena masalahnya. Mudah susah itu ditolong Allah atau tidak. Tidak ada yang susah kalau Allah memudahkan. Tidak ada yang mudah kalau oleh Allah disusahkan. Mudah-mudahan persoalan apapun membuat kita semakin terampil mengendalikan diri kita dan semakin berkualitas sholat kita, ibadah kita, dan Allah lah yang janji akan menolong kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahli sabar dan ahli sholat yang khusyuk dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.